Nenek Sumiati di Kelurahan Girimulya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Elo Bercerita, channel di mana kisah-kisah horor terbaik dibawakan di sini. Oke, masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Doa terbaik ya untuk teman-teman semua. Dan pada kesempatan malam ini saya akan membawakan satu kisah dari Lalika Ignis. Wah, ini kisahnya keren banget teman-teman. Kisah tentang teror pocong Nenek Sumiati. Waduh, ini diangkat dari kisah nyata nih teman-teman ya. Ngeri banget dah. Kalau udah bicara tentang teror pocong, waduh, makhluk yang satu ini memang sangat mengerikan teman-teman ya. Dan bagaimanakah, semengerikan apakah teror pocong Nenek Sumiati ini? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, ayo bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke perumahan Girimulya. Gak usah, aku kesana sendiri aja. Sambungan telepon itu masih berlangsung hampir 20 menit lamanya, hanya untuk memberikan nasihat pada Jian. Gadis 19 tahun itu dengan percaya diri mengatakan bisa melakukan semuanya sendiri, termasuk pergi ke pinggiran kota tempat neneknya tinggal. Kan ibu sendiri yang bilang kalau aku udah bisa naik motor, aku boleh kemana-mana sendiri. Sekarang kan udah bisa, paling ke rumah nenek cuma butuh waktu 2 jam doang. Santai aja lah. Jian menundukkan dirinya di atas ranjang setelah capai bertelepon berdiri. Dari seberang telepon, Bu Hanum hanya bisa menggelengkan kepala mendengar betapa keras kepalanya anak bungsunya itu. Ya sudah, terserah kamu. Tapi ingat satu hal ya, jangan mampir kemana-mana, apalagi sampai ke tempat-tempat yang aneh. Ya gak bakal lah, aku kan anak baik-baik. Terserah kamu deh. Tulis dulu ini alamat rumahnya, biar nanti maps kamu bener, gak kesasar dan bisa tanya ke orang-orang kalau lupa jalan, kata Bu Hanu mengingatkan. Jian segera mengambil selembar kertas kosong dan sebuah pena. Udah, sebutin alamatnya Bu. Alamatnya Jalan Romo Agung 11, Perumahan Geraha Citra Lama, Kelurahan Girimulya, Kabupaten Windu 2, bagian pinggir. Bu Hanu mengeja dengan pelan alamat rumah ibunya agar sang anak tidak salah tulis. Rumahnya nomor 515 Blok H, yang paling ujung di sisi kanan dari arah kamu datang. Jian menganggukkan kepalanya, faham, dan menatap alamat yang telah ia tulis dengan matang-matang. Oke, aku tahu kok, kan aku udah pernah ke rumah nenek. Ya memang pernah, tapi kan udah lama banget. Lagian apa salahnya sih ikut kakakmu lusa? Dia loh bawa mobil sama ponakanmu, jadi gak bakal kesasar. Soalnya dia udah tahu rumahnya juga. Kembali Bu Hanu memberikan kalimat yang tadinya sudah ia lontarkan berulang kali, dan Jihan tetap menolak. Udah lah Bu, aku pokoknya mau berangkat tadi malam. Aku gak suka rumah sepi, gak ada siapa-siapa kayak gini, bosen. Setelah itu Jihan mematikan sambungan telepon dan menempatkan ponselnya di samping bantal. Terbiasa dari kecil hidup bertiga dengan ibu dan kakaknya, tanpa kehadiran seorang pemimpin keluarga, ya, ayahnya meninggal sewaktu usia Jihan 12 bulan karena kecelakaan lalu lintas. Hal tersebut membuat Jihan sangat bergantung pada ibu dan kakaknya. 3 tahun yang lalu, kakak laki-lakinya menikah dan meninggalkan rumah, tersisa Jihan dan ibunya. Semakin sepi rumah itu, semakin terasa hambar. Jihan tidak pernah meninggalkan ibunya sendirian di rumah lama-lama. Bahkan jika ada kerja kelompok, ia dengan sukarela rumahnya menjadi sarana base camp untuk teman-teman sekolahnya. Yang penting, Jihan tidak meninggalkan ibunya seorang diri. Namun,
Beberapa minggu yang lalu, nenek dari pihak ibunya sakit dan mengharuskan Bu Hanum untuk pergi ke sana. Tinggal Jihan yang waktu itu masih menjalani ujian akhir sekolah sendirian di rumahnya. Meskipun sesekali kakak iparnya datang untuk berkunjung dan menemaninya. Kalau aja Kak Andre mau tinggal di sini, rumah nggak bakal sesepi ini. Mau deh kayak yang lain, rumahnya rame. Cicit Jihan dengan hembusan nafas lelah. Ia memang sengaja akan berangkat malam ini karena sudah tidak tahan dengan kesendiriannya. Ibunya pasti butuh bantuan untuk merawat neneknya dan ia akan datang untuk membantu juga. Semuanya bisa ia lakukan sembari belajar untuk ujian ke perguruan tinggi nantinya. Beberapa saat kemudian, azan maghrib terdengar. Jian segera menunaikan sholat dan bersiap-siap untuk rumah sang nenek. Dia hanya membawa tas laptop yang biasanya ia bawa ke sekolah. Dengan beberapa kaos dan celana, sisanya ia akan beli saja kalau ada yang kurang. Setelah menyiapkan semuanya, ia bergegas mengunci semua pintu rumah dan menarik sambungan LPG untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pukul 6:30 malam, semuanya selesai. Jian menggendong ranselnya di punggung dan mengeratkan jaket yang ia pakai. Kunci rumah sudah disimpan baik-baik di dalam ransel. Setelah itu, ia keluarkan motor dan memanaskannya sebentar. Ketika ia akan menarik tuas gas, ponselnya berbunyi. Telepon dari Andre kakaknya. Dengan berat hati, Jian kembali mematikan mesin motor dan mengangkat panggilan tersebut. "Kenapa Kak?" tanya Jian to the point. "Kamu berangkat ke rumah nenek sekarang?" Suara Andre terdengar serius dari seberang sana. Jian, sebagai anak bontot yang dimanja dan suka membantah, sama sekali tak takut. "Kak, aku ini udah di atas motor, tinggal gas, aku berangkat. Kok ngapain telepon sih?" "Astaga," keluh Andre dengan suara dengusan di akhir. "Ayo udah deh, terserah kamu. Mau berangkat lusa atau sekarang. Yang penting jangan mampir kemana-mana kalau udah di area komplek. Kamu ingat kan sama pocong yang gentayangan di jalanan depan rumah nenek? Hati-hati, gak ada yang nolongin kamu kalau ketemu sama pocongnya." "Ih, pocong-pocong apaan sih? Gak ada yang kayak gitu. Kita itu udah gede. Ngapain sih masih percaya hal-hal begituan? Itu mah cuma akal-akalan nenek yang gak mau kita main sore-sore ke waduk belakang rumah." "Terserah kamu. Yang penting kakak udah ngasih tahu, selebihnya bukan urusan kakak. Tinggal kamu yang jikapinya gimana." Putus Andre yang sudah kepalang bingung dengan sikap adiknya. Pembicaraan berlanjut secara sepihak dengan Andre yang berkata panjang lebar dan Jian hanya mendengarkan. Setelah telepon mati, barulah Jihan berucap syukur dan bergegas memulai perjalanan. Terdengar azan Isya berkumandang, Jian memutuskan untuk sholat setelah sampai di rumah neneknya saja, jadi tidak perlu berhenti dan membuang waktu. Maps menuju rumah neneknya terasa lancar tanpa hambatan. Tapi tiba-tiba saja, Jian menyadari ada yang aneh. Di jalan veteran nomor 12 ini, ia sudah berputar selama 2 kali. Itu berarti ia sudah melakukan perjalanan lebih dari 20 menitan. Tapi kenapa dia belum juga sampai di jalan utama perbatasan kota? Terasa mengganjal, Jian berhenti sejenak di depan sebuah rumah yang lampunya masih menyala di pinggir jalan. Ia buka map sekali lagi dan mencocokkannya dengan titik keberadaannya saat ini. Benar kok, di jalan veteran nomor 12. Setelah itu belok kanan, jalan raya perbatasan kota. Gumam Jian yakin setelah memastikan sekali lagi jalur yang akan ia lewati. Jian kembali menyalakan mesin motor dan menempatkan ponselnya di dashboard depan. Tak berselang lama, akhirnya ia bertemu dengan jalan raya, terus lurus, bersinggungan dengan truk-truk besar dan pengendara kendaraan lainnya yang menggila di jalan tanpa pandang bulu. Jian mengendarai motornya dengan santai karena sejujurnya
Traumatis kehilangan ayahnya karena lalu lintas membuat Jihan sedikit parno. Meskipun saat itu ia masih merupakan bayi merah, tapi tetap saja ia merasa takut. Perjalanan begitu lancar hingga akhirnya terpampang jelas gapura yang bertuliskan perumahan Geraha Citra Lama tempat neneknya tinggal. Jihan dengan santai membelokkan motornya masuk. Sempat dilihat ponsel yang menunjukkan pukul 9 lebih 11 menit. Sesuai dengan apa yang Jihan perkirakan, 2 jam ia berkendara dan tiba di sini. Rumah-rumah yang ada di barisan depan setelah pos satpam yang kosong masih terlihat normal, meskipun beberapa ada yang tidak berpenghuni, jadi lampu jalan ada yang beberapa mati, tapi semuanya masih baik-baik saja. Namun, ketika Jihan mulai menghitung beberapa blok yang ia lewati dan fokus mencari blok H, ia berbelok-belok mengikuti maps dan tersadar ia kembali tersesat. Ih, kesasar lagi. Pas banget ya 2 kali kesasar. Gerutu Jihan seraya menghentikan motornya di depan sebuah rumah yang masih terang benderang di jam setengah 10 ini. Jihan coba telepon ibunya untuk meminta petunjuk arah atau mungkin bisa menjemputnya sekalian di tempatnya tersesat. Tapi sambungannya terus tertolak dan tidak bisa benar-benar tersambung. Jaringan di sini jelek sekali, membuat Jihan semakin dongkol. Duh, mana lagi ya? Gak mungkin telepon ke Andre buat tanya tentang blog di sini. Bisa-bisa kena ceramah. 2 tahun gak selesai-selesai nantinya. Jihan mengentakkan kedua kakinya dan menelungkupkan punggungnya di atas motor. Sejenak, dia ingin meluruskan punggungnya yang kaku akibat berkendara hampir 2,5 jam tanpa berhenti. Dok, cari siapa? Suara itu hampir membuat Jihan terjatuh dari atas motor. Gadis itu menoleh ke arah teras rumah tempat ia berhenti dan tersenyum ramah. Malam Nek, maaf kalau sekiranya saya ganggu parkir di sini. Nenek itu berusia sekitar 60 tahunan, memakai baju warna merah dengan selendang senada yang menutupi kepalanya. Rambutnya putih memanjang, dibiarkan terurai, wajahnya penuh keriput dengan pancaran mata yang lembut. Wanita tua itu tersenyum balik pada Jihan, kemudian mendekat membuka gerbang rumahnya. Iya, tidak apa-apa kau parkir di sini. Tidak ada yang larang. Cuma kamu ini mau kemana malam-malam begini? Ini Nek, saya lagi cari alamat rumah nenek saya, tapi kayaknya saya kesasar, kata Jihan dengan tawa tidak enak di bagian akhir. Mana alamat yang kamu tuju? Pinta nenek tersebut. Jihan langsung mengeluarkan kertas tulisannya pada nenek itu. Ini Nek. Oh, kamu cucunya Bu Ina ya? Tebak nenek tersebut setelah melihat nomor rumah yang ada di sana. Jihan mengangguk pelan. Ya Nek, itu nenek saya. Udah kenal ya Nek? Ya jelas, saya Oma Sarla. Saya sama nenekmu ini sama-sama penghuni lama perumahan ini. Bahkan setelah banyaknya orang yang pindah gara-gara teror pocong, hanya kita dan beberapa orang yang masih mau tinggal di sini. Penjelasan dari nenek itu entah kenapa membuat Jihan merinding. Padahal sebelumnya kakaknya juga sempat menyinggung tentang pocong itu, tapi ia biasa saja. Tapi kenapa sekarang malah terasa mencekam? Gitu ya Oma. Kalau Oma berkenan, boleh nggak saya minta petunjuk arah untuk sampai di rumah nenek saya? Oma Sarla terdiam sejenak. Ia menatap tenang wajah Jihan yang menatapnya penuh harap. Saya bisa menunjukkan arah untuk kamu ke sana. Tapi ini sudah malam. Sebaiknya kamu tunda dulu pergi ke sana. Atau kamu mau menginap dulu di rumah saya, baru besok subuh ke rumah nenek kamu. Kenapa harus ditunda ya Oma? Kan ini juga mungkin hanya
Beberapa menit sampai, nggak sampai beda hari kok. Kenapa saya harus nginep di rumah Oma? Jian bingung untuk apa tawaran menginap itu jika memang rumah neneknya sudah ada di ujung mata. Cuma berjaga-jaga saja, Dok. Kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi lebih baik mencegah daripada terlanjur terjadi. Oma Sarla menepuk pundak Jian 2 kali. Memang benar, teror itu sudah mereda, tapi bukan berarti tidak akan kembali lagi. Jian tersenyum. Senyumannya kali ini sangat tipis dan tidak bermaksud apapun. Hanya saja ia masih tidak percaya tentang hal-hal seperti itu. Oma, ini sudah tahun 2026. Gak ada yang namanya teror semacam itu. Saya itu cuma mau sampai dan istirahat di rumah nenek itu aja. Atas keras kepala Jian, Oma Sarla hanya mengangguk. Baik kalau begitu, kamu cukup lurus, lalu belok kanan. Setelah itu kamu tinggal lurus mentok di ujung. Nanti kamu ketemu nomor rumah yang kamu cari. Tapi perlu diingat, jangan mau mampir jika ada yang menawari. Cukup abaikan dan segera masuk ke rumah. Jian mengucapkan banyak terima kasih dan kembali menyalakan motornya. Motor melaju, membelah hawa dingin dan kabut di malam ini. Di beberapa jarak meter meninggalkan rumah Oma Sarla, Jihan menggerutu. Katanya gak boleh nerima tawaran mampir orang asing. Orang dia sendiri aja gitu nawarin aku nginep dan mampir. Gak jelas orang tua. Menurut dengan penjelasan Oma Sarla menuju rumah neneknya, Jihan menjalankan motornya dengan sedikit tergesa. Takut juga dia melewati jalanan gelap yang sangat sepi. Dia benar-benar hanya ingin segera sampai dan tidur panjang sampai keesokan harinya. Motor berjalan lurus sampai mentok dan Jian tepat berdiri di depan gerbang rumah nomor 515 di kanan dari asal ia datang. Ia matikan mesin motor kemudian turun. Ada bel putih kekuningan di sisi kanan gerbang yang berupa tembok. Jian tekan berulang kali dengan jeda setiap 3 detik agar tidak terlalu berisik. Tapi semakin lama ia menunggu dan memencet bel, tidak ada reaksi apapun dari sana. Kesal aksinya tanpa respon, Jian kembali mencoba mendial nomor sang ibu, tapi tetap tidak tersambung. Di sana, ia mulai menggerutu dan kesal setengah mati. Di antara keheningan dan udara yang semakin dingin, Jian mendengar suara gerbang digeser, bukan dari arah rumah neneknya, tapi dari rumah yang ada di depannya. Seorang nenek-nenek berumur 60 tahunan keluar dari sana dengan menenteng sebuah kresek hitam besar. Ketika mereka tidak sengaja saling bertatapan, Jian dengan sopan berdiri dan membungkuk serta tersenyum menyapa. Selamat malam, Nek. Malam, kamu cucunya Bu Ina ya? Yang namanya Jian. Wanita tua itu menutup tempat sampah dan memperhatikan Jian yang mengangguk membenarkan pertanyaannya. Iya, Nek, saya Jian, cucunya Nenek Ina. Jawab Jian sopan. Walah, betul berarti tebakan saya. Nama saya Nek Sumiati. Saya tadi sempat lihat Bu Ina keluar sama anaknya. Tidak tahu urusannya apa dan belum pulang. Makanya rumahnya dikunci. Kamu tekan bel berulang kali juga nggak bakal ada yang bukain. Mampir saja di sini dulu. Kalau perlu menginap baru besoknya ke rumah. Jian merasa dejavu dengan hal ini. Sebelumnya, Oma Sarla menawarinya untuk menginap dan pulang besok subuh. Kali ini, Nek Sumiarti dengan kata-kata yang sama. Sejenak, Jian merasa ada yang salah dan aneh secara bersamaan. Ia merasa tak kuasa menolak dan malah dengan entengnya ikut masuk ke dalam rumah Nek Sumiati. Lupakan apa yang sebelumnya Oma Sarla katakan. Jika ada yang menawarinya untuk mampir, segera tolak dan cepat masuk ke rumah. Rumah ini sama besarnya dengan rumah milik neneknya. Tampilannya pun sama, tapi entah kenapa hawanya sangat panas.
Ketika Jihan mencoba menarik gerbang untuk ditutup, rasanya sangat susah, besinya berkarat dan sangat sulit ditutup rapat. Merasa kesal, Jihan mengabaikannya dan membiarkan pintu terbuka sedikit. Di depan gerbang, terdapat 3 anak tangga menuju teras. Lantai teras terasa sangat licin dan hampir membuat Jihan terpeleset. Untungnya, ia berpegangan dengan pilar depan. Itu pun segera ia lepaskan karena penuh dengan debu kotor yang menghitam. Ayo masuk dulu, Dok. Ajak Nenek Sumiati berdiri di depan pintu yang telah terbuka. Jihan mengibaskan bajunya yang kotor dan berjalan mendekat memasuki rumah. Tatkala pintu tertutup, hawa di sekitar semakin panas bercampur gerah dan sesak yang mengimpit dada. Bahkan semilir bau apak mulai tercium, seakan ada banyak sekali orang yang ada di sini, meskipun yang tampak hanya Jihan dan Nenek Sumiati. Kamu mau teh hangat? Sepertinya hujan mau turun, kata Nenek Sumiati seraya menggiring Jihan untuk ke area dapur. Sejenak, Jihan berhenti di depan balkon dalam yang di atasnya terdapat lampu kristal yang begitu besar dan bersinar terang. Semuanya tampak begitu glamor dan berkelas. Bukan hanya itu, tapi seluruh perabotan yang ada di rumah ini benar-benar mahal. Jihan berkeliling dan dengan iseng menyentuh sebuah lemari kaca yang ternyata tertimbun banyak sekali debu, seakan tidak pernah dibersihkan. Melihat keadaan Nek Sumiati yang sudah tua, mungkin saja beliau tidak bisa membersihkan rumah dengan baik. Mungkin dibutuhkan asisten rumah tangga, tapi Jihan tidak melihat keberadaan ART sama sekali di sini. Duduk di sini, Jihan. Nenek sudah buatkan teh untukmu. Panggilan itu membuat Jihan tersentak kaget dan meninggalkan sebuah lemari kayu jati berukiran cantik yang menarik perhatiannya itu. Jihan turunkan ranselnya di lantai dan ia duduk di kursi makan. Iya, Nek. Makasih ya, ujar Jihan seraya menarik piring kecil yang berisi secangkir teh miliknya. Jihan menunduk, menatap teh tersebut yang sangat keruh, sangat berbeda dengan teh yang biasanya ia minum. Teh ini terlihat sangat pekat, hitam, dan tidak memantulkan bayangan Jihan sama sekali. Ini itu teh kesukaan suami nenek, bukan Nenek Sumiati setelah membuatkan teh dan duduk di kursi depan Jihan. Oh, berarti suami nenek itu pencinta teh ya? Kalau nenek sendiri suka sama teh enggak? Saya itu tidak suka teh. Saya lebih suka kopi. Tapi anak-anak saya sukanya teh kayak suami saya, kata Nenek Sumiati dengan senyuman tipis yang terasa dingin. Tanpa Jihan sadari, ia mulai menggigil padahal hawa di dalam rumah ini terasa pengap dan panas, tapi ia malah kedinginan. Jihan tertawa kecil kemudian berkata, memangnya Nek, kesukaan orang itu beda-beda. Saya sendiri malah lebih suka kopi kayak nenek. Senyum tipis Nenek Sumiati berganti menjadi lebar. Ada cekungan di bawah matanya yang perlahan terlihat jelas dan menonjol. Ada retakan di lehernya yang Jihan lihat seperti tulang yang mencuat, tapi gadis itu menghapus pikiran itu dengan cepat. Di depannya ini adalah orang tua yang mau membantunya karena rumah neneknya sedang kosong dan ia tidak boleh berpikiran yang macam-macam. Iya, kamu benar. Kesukaan orang itu berbeda-beda. Tapi kamu juga suka. Kayak anak bungsu saya, enggak? Maksudnya kayak anak nenek gimana ya? Jihan meremas gagang cangkir lebih erat dari sebelumnya. Perasaannya menjadi tak karuan. Nenek Sumiati memandang tepat di mata Jihan. Pandangannya kosong dengan wajah pucat yang begitu ketara. Dia itu suka banget keluyuran malam-malam kayak gini sama kayak kamu. Kalau keluar juga nggak pernah bilang, nggak pernah izin, pergi begitu saja. Saya itu sedih
karena suami saya malah menyudutkan dan menyalahkan saya. Cerita itu terdengar sangat personal dan Jian sama sekali tidak tertarik. Tapi entah kenapa, jangankan menyela, untuk memberikan reaksi sedikit saja sepertinya ia butuh tenaga lebih banyak. Sekolahnya kacau balau, teman-temannya tidak ada yang benar. Akhirnya dia putus sekolah kemudian pergi dari rumah. Katanya pengen ikut demo biar punya banyak teman. Saya itu stres. Apalagi waktu anak pertama saya kecelakaan lalu meninggal di tempat. Saya kehilangan 2 anak di waktu yang bersamaan. Dari luar, rinai hujan turun sangat deras. Dari dalam sini, Jin bisa melihat betapa kencangnya angin dari jendela yang ada di dapur yang ada tepat di belakang Nenek Sumiati. Seolah mereka memberikan kesaksian dari cerita Nenek Sumiati yang mengalir tanpa henti. Diminum dulu tehnya, Jian, kata Nenek Sumiati mempersilakan. Jian dengan gugup menganggukkan kepala dan mengangkat cangkir di depan hidung. Ada bau apek yang tersimpan di dalam teh, tapi tidak sopan rasanya kalau ia menolak minum. Jadi, dengan berat hati, ia cicipi sedikit teh tersebut dan rasanya baik-baik saja. Anak nenek kecelakaan karena apa? Tanya Jihan dengan suara bergetar. Nenek Sumiati semakin memiringkan kepalanya hingga leher pucat dengan gurat tulang mencuat itu terlihat lebih jelas. Kecelakaan motor waktu balap motor liar. Entah kenapa, ada rasa kasihan yang menggantung di hati Jihan. Punya 2 anak, tapi tidak ada yang bisa diandalkan, yang ada hanya membuat kecewa. Nenek yang sabar ya, nggak apa-apa. Nanti kalau saya ada libur kuliah, saya akan sempetin main kesini juga. Setelah mendengar perkataan Jian, Nenek Sumiati semakin melebarkan senyum dan terus bercerita. Iya, kesini saja. Nenek akan sangat senang menyambut kamu. Ada keheningan yang mencekik yang menyelimuti keduanya. Kedua kaki Jian bergetar samar dari balik meja makan. Bau apek yang tadi hanya ia cium di depan pintu kini semakin menyeruak dan membuatnya mual. Jian tidak ingin bersikap tidak sopan dan keheningan ini juga bisa membunuhnya perlahan. Kalau suami nenek kemana? Nenek tinggal sendiri. Setelah 2 anak saya pergi dari rumah, suami saya semakin menyalahkan saya. Saya jadi frustasi, putus asa, dan pada akhirnya suami saya meminta cerai, kemudian meninggalkan saya di rumah besar ini seorang diri. Dalam hati, Jian ingin menampar diri sendiri karena sudah bertanya tentang hal seperti itu. Maaf Nek, saya nggak bermaksud untuk ungkit masa lalu. Tidak apa-apa Jian, dengarkan saja sampai akhir dan kamu harus memberikan bantuan ketika saya selesai bicaranya, kata Nenek Sumiati. Dari sinilah Jian semakin tidak karuan. Dia rogoh ponselnya di saku depan dan mencoba mengalihkan perhatiannya, tapi Nenek Sumiati kembali bicara yang membuatnya mengurungkan niat. Sejak suami saya gugat cerai, saya itu jadi kayak orang stres. Berulang kali saya coba untuk mengakhiri hidup, tapi tidak pernah berhasil. Jihan berdeham pelan, ia usap lehernya dengan kepala yang menoleh ke kanan dan ke kiri, menatap sekitar yang terlihat suram dan mencekam. Lampu kamar mandi yang ada di pojok ruangan mati total, membuat kesan seolah memang seharusnya tempat ini tidak ditempati. Waktu itu pernah juga saya mengambil pisau dan memotong leher saya, tapi Bu Ina mencegah. Katanya saya harus tetap hidup untuk diri sendiri. Saya muak, saya sudah kesal sama hidup ini. Jadi saya benar-benar ingin mengakhiri hidup.
Nenek Sumiati mengangkat lengan dan menunjuk ke arah balkon dalam dan berkata, "Kamu lihat balkon itu?" Jihan memutar leher untuk melihat balkon yang ada tepat di belakangnya. Dia mengangguk pelan, menatap penuh waspada pada balkon yang ditunjuk. "Di sana saya berhasil bundir dan kemudian mati." Kalimat itu seakan menjadi ajang pacuan di jantung Jihan. "Saya potong nadi saya, kemudian terjun dari atas sana." Tubuh Jihan kaku total. Kepalanya yang masih menatap ke belakang perlahan menoleh kembali ke arah depan. Dan hal itulah yang paling Jihan sesali seumur hidupnya. Karena saat dia berhadapan langsung dengan Nenek Sumiati, bukan wanita tua itu lagi yang dia lihat, melainkan buntelan putih tinggi besar yang ikatannya longgar dengan kepala patah yang tersangga di bahu kanan. Jihan menggigil hebat di tempat. Ia telah meremehkan semua nasihat dan sekarang disinilah dia berhadapan langsung dengan pocong setinggi 2 meter, matanya bolong, lidahnya terjulur panjang dengan ujung runcing dan bau apak yang menusuk hidung. "Sekarang bantu saya, Jihan," ujar Nenek Sumiati yang telah berubah menjadi sosok pocong setinggi 2 meter. Jihan tidak berkutik sama sekali, mulutnya terbuka tanpa bisa berkata-kata, tubuhnya kaku. Di saat itu, tanpa Jihan sadari, ia menangis. Air matanya turun deras bersamaan dengan rasa takut yang membelenggu. Ingin sekali Jin berteriak dengan sangat kencang, memanggil ibu dan kakaknya untuk membantu. Tapi apa daya, ia tidak bisa melakukan apapun selain terpaku. Pocong itu perlahan menurunkan kepala dengan lehernya yang patah, wajahnya yang keriput dengan ulat-ulat kecil yang mengerubuni terlihat sangat jelas di mata Jihan. Dan ketika wajah mereka saling berhadapan, pocong itu membuka mulutnya yang berbau busuk, kemudian berbicara dengan sangat pelan. "Tolong hidupkan saya lagi. Saya mau hidup lagi." Kata-kata itu hanya diucapkan sekali, tapi di pendengaran Jihan terasa berkali-kali tanpa henti, seperti kaset yang diputar di radio rusak. Jihan menangis hebat, badannya bergetar menahan mual yang sudah di ujung. Bau apek yang dicium tadi bukan hanya dari ruangan yang sudah lama tidak terkena sinar matahari, atau memang pintu dan jendelanya sudah tidak pernah dibuka, tapi bau ini menguar langsung dari tubuh Nenek Sumiati. Setelah beberapa menit Jihan masih tidak bisa bergerak. Dia terus menangis seolah suara tangisannya berlomba. Siapa yang lebih keras dari perkataan yang dilontarkan pocong tersebut yang berbunyi, "Hidupkan saya lagi, hidupkan saya lagi." Di kata terakhir pocong itu berteriak sangat keras di depan wajah Jihan hingga gadis itu tersentak kaget dan terjatuh dari kursi. Tanpa basa-basi, dia merangkak mundur, mencoba berlari meskipun rasanya kakinya terasa lemas tak bertenaga. Perabotan yang tadinya kotor masih dalam batas wajar, kini terlihat sangat berdebu. Sawang-sawang menggantung di langit-langit, membuat rumah dari hewan-hewan yang terbang menggerubuni Jihan. Tiba di depan pintu, Jihan tarik engsel pintu, tapi tak bisa. Pintu itu macet dan gagangnya bahkan tak bergerak sedikit pun. "Hidupkan saya lagi!" Teriakan itu kembali terdengar tepat di belakang tengkuk Jihan. Gadis itu spontan berbalik badan dan menjerit sangat keras ketika sosok pocong itu tepat berada di depan wajahnya. Lidahnya panjang, sewarna darah, menjulur panjang menyentuh garis rahang Jihan sampai di ujung telinga. Jihan masih menangis sesengukan, berkilah, menampik leher patah itu dan berlari ke lantai atas. Beberapa kali ia tersandung dan dahinya terkantuk dengan lantai keramik tangga. Ada setitik luka panjang dan cairan merah yang keluar, tapi Jihan tidak peduli. Gadis itu terus melangkah gemetaran menuju pintu balkon yang ada di lantai 2.
Ada secerca cahaya dari luar yang membuat jantungnya berdetak dengan sangat kencang. Dia ingin mendapatkan pertolongan, dia ingin keluar dari tempat ini. Pintu balkon ternyata tidak terkunci, tapi karena tipe pintu yang digeser bukan ditarik, jadi sedikit sulit karena besi bagian bawahnya sudah berkarat. Suara itu membuat Jian menoleh ke belakang dengan tangan yang masih mencoba menggeser pintu. Suara itu berasal dari pocong yang mengejarnya dengan sangat cepat, bukan melompat-lompat seperti yang kebanyakan orang lain bicarakan, tapi dengan bergerak menghilang, muncul, menghilang, dan tiba-tiba saja sudah berada di samping Jihan. Jihan menjerit lebih keras, dan untungnya pintu bisa terbuka sedikit, dan ia langsung menyisipkan diri di antara pintu tersebut dan berlari ke arah balkon. Balkon tersebut memiliki pagar rendah yang hanya setinggi pinggang. Jadi, ketika pocong itu bergerak semakin dekat pada Jihan, gadis tersebut refleks berjalan semakin mundur dan terpentok dengan pagar. Pocong itu bergerak halus tapi cepat. Intensitasnya sangat mencekam. Ketika pocong itu bergerak, bagian pucuknya yang menyamping juga ikut bergoyang. Lidahnya yang panjang terlihat menakutkan dengan mata merah melotot. Dan tepat saat pocong itu kembali berhadapan langsung dengan Jihan yang tidak bisa mengontrol, dia terjengkang ke belakang dan terjatuh dari balkon. Dalam bayangan Jihan dia akan mati, dia akan berubah menjadi pocong sama seperti Nek Sumiati dan bergentayangan. Ibu kakak, maaf sudah mengabaikan nasihat kalian. Seharusnya ikut kakak aja pergi lusa. Maafin aku, ucapnya dalam hati. Namun bukannya merasakan sakitnya paving di depan teras dengan berdarah-darah, Jihan malah kembali lagi duduk di ruang makan. Tehnya masih mengepulkan asap panas berwarna hitam pekat, dan Nenek Sumiati yang berwujud nenek-nenek biasa duduk di depannya sambil tersenyum. Semua itu terasa berada di garis waktu yang berulang. Nek, saya minta maaf ya kalau saya punya salah. Tolong biarin saya pergi. Mohon Jihan seraya berdiri dan berlari sekencang-kencangnya. Tujuannya kali ini sama, pintu. Tapi ketika Jihan akan melewati tangga lantai 2 setelah dapur, tiba-tiba kakinya terasa berat dan ia jatuh tersungkur tepat di bawah lampu kristal yang bergoyang seperti terkena hembusan angin kencang. Suasana di dalam sini perlahan berubah. Yang tadinya sangat panas berbau apek dan pengap menjadi semilir angin dingin yang berembus pelan, yang juga merubah tatanan di rumah ini menjadi lebih bersih tapi tua. Di atas balkon dalam, Jihan melihat dengan jelas seorang wanita tua yang menangis histeris, mencekik lehernya sendiri sambil berteriak putus asa, seolah badannya dikendalikan. Jihan berteriak, Jangan lompat, Nek, jangan lompat. namun Nenek Sumiati tetap menjatuhkan dirinya dari atas sana, dan jenazahnya kini tepat berada di depan Jihan yang merasa separuh nyawanya hilang dan ia jatuh pingsan. Azan subuh terdengar samar dari musola kecil yang berada di depan pos penjagaan Blok H. Bu Hanum yang sedari tadi malam merasa hatinya tidak enak, sekarang lebih tidak karuan lagi. Sedari tadi malam, sejak anak bungsunya mengabari akan berangkat pukul 7 malam, dia sudah waspada, bahkan ia sudah duduk di teras menunggu sang anak. Meskipun udara malam itu sangat dingin, bahkan lebih dari biasanya, hawanya juga terasa janggal. Dia belum sampai juga, Num. Nenek Ina keluar dari kamar, berjalan tertati dengan tubuh yang sudah sakit-sakitan sejak 2 tahun terakhir. Bu Hanum yang melihat ibunya keluar kamar langsung bergerak membantu untuk duduk di sofa ruang tamu. Belum, Bu. Entah udah sampai di mana anak itu. Dari setelah Isa sampai sekarang ponsel juga nggak bisa dihubungin. Tersambung tapi nggak diangkat. Perasaanku juga nggak enak deh. Aku takut ada apa-apa sama dia.
Nenek Ina tersenyum kecil. Anakmu yang bontot itu nakal, tapi dia sangat sensitif sama hal-hal yang tak kasat mata. Dia dulu sempat diincar sama Sumiati untuk dibawa dan dijadikan anaknya di alam sana. Tapi untungnya kita bergerak cepat dan menggagalkannya. Tiba-tiba, jantung Bu Hanum berdetak lebih kencang. Ia tatap ibunya dengan seksama dan berkata, Apa jangan-jangan Jian belum sampai ada hubungannya sama dia, Ibu? mendengar itu, Nenek Ina terdiam sebentar. Dengan susah payah, ia kembali berdiri dan berjalan pelan ke arah jendela rumah. Ia sibak gorden rumah dan samar dari pandangan matanya yang mulai mengabur. Ada keramaian di rumah yang berhadapan dengan rumahnya. Anom, kesini. Bu Hanum segera berdiri dan bersisian dengan ibunya. Perhatiannya langsung terarah juga pada kerumunan tersebut. Hati Bu Hanum menjadi gelisah. Itu ada kebenaran apa di rumah Bu Sumiati? Coba kamu cek Hanum. Takut-takut kalau itu beneran anakmu. Ya, akan aku cek, Bu. Kata Bu Hanum tergesa membuka pintu dan membuka gembok gerbang depan. Kerumunan itu ada di teras rumah yang terdiri dari bapak-bapak yang mungkin saja baru pulang setelah sholat subuh di musola dan satu ibu-ibu yang masih menggunakan mukena. Hanum, sini. Ketika Hanum memasuki gerbang, wanita yang ada di sana langsung mengayunkan tangan memanggilnya. Hanum langsung mendekat dan bertanya. Ada apa ini, Oma Sarla? Oma Sarla langsung menyingkirkan salah satu bapak-bapak di sana dan menunjuk seorang gadis yang memakai jaket dengan rambut panjang terikat pingsan di depan pintu rumah. Mata Bu Hanum langsung melotot. Astagfirullah, Jihan. Nah kan bener, ini anak cucunya Ina, anaknya Hanum, kata Oma Sarla keras dan menepuk pundak salah satu bapak-bapak yang ada di sana. Cepat gotong bawa pergi dari rumah terkutuk ini. Astagfirullah, ada-ada saja anak muda. Akhirnya, Jian yang diangkat beberapa orang yang ada di sana ke rumah Nenek Ina. Nenek Ina yang melihat itu hanya bisa menggelengkan kepalanya pelan. Bapak-bapak itu langsung pamit pergi setelah mengantarkan Jian, sedangkan Oma Sarla tetap ada di sana dan mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Tadi malam itu aku udah bilang kalau dia lebih baik menginap di rumahku, tapi dia nggak mau dan malah bilang buat apa nginap kalau rumahnya aja udah deket depan mata. Ya wes, aku biarin. Terus aku bilang hati-hati, jangan terima ajakan siapapun nginep, apalagi sampai ditawari mampir. Tapi yang namanya anak muda yang nggak bisa diprediksi apa maunya. Bu Hanum memberikan minyak kayu putih pada hidung anaknya. Dengan memijat pelan dengan Jian, ia juga sudah mengobati luka di pelipis anaknya. Saya juga udah peringatkan kalau lebih baik dia ikut kakaknya saja besok. Tapi ya itu sama aja nggak didengerin. Ya sudah, namanya juga anak muda, Hanum. Kamu dulu juga lebih bandel daripada Jian. Tapi memang sudah takdir, yang tadi malam terjadi biarlah jadi pelajaran biar Jihan gak lagi sembrono dan suka bantah. Kata Nenek Ina pelan. Hanum hanya bisa menganggukkan kepalanya dan terus berusaha menyadarkan Jihan. Nenek Ina dan Oma Sarla kembali berbincang tentang Nenek Sumiati yang sudah menjadi legenda pocong di perumahan lama ini. Maka dari itu, banyak rumah-rumah yang kosong tak berpenghuni itu karena teror pocong Nenek Sumiati yang terus meminta dihidupkan kembali. Untung aku ingat pas ketemu bapak-bapak musola, terus minta tolong dicek rumah itu, meskipun pada takut semua, dan ternyata kekhawatiranku benar. Anak ini sudah diincar, jelas Oma Sarla. Nenek Ina mengangguk pelan. Iya, dulu itu Jian juga pernah mau diambil, tapi untungnya masih bisa dicegah. Terima kasih ya. Pembicaraan terus berlanjut hingga matahari mulai naik. Oma Sarla pun berpamitan pulang dan tak lama Jian pun sadar. Gadis itu
hanya duduk terbengong membuat Bu Hani menangis khawatir. Dia sudah menelpon anak sulungnya dan memintanya segera ke sini untuk mengecek kondisi Jihan. Dalam ingatan Jihan, dia masih terngiang-ngiang dengan wajah pocong berlayar patah itu, apalagi sensasi sapuan lidah panjang di rahangnya. Semuanya membuatnya tidak karuan. Ketika Bu Hanum terus menangis di sampingnya, perlahan Jihan tersadar, ia juga ikut menangis tak kalah kencang. Dengan terbata, dia menceritakan semuanya meskipun tidak runut dan terkesan hanya ocehan seseorang yang bangun dari tidur panjang. Tapi Nenek Ina tetap mendengarkan dengan saksama dan faham. Mulai sejak itu, Jihan sama sekali tidak lagi bepergian lebih dari jam 8 malam. Dia juga menjadi sedikit sensitif soal pocong. Tapi untungnya, mentalnya baik-baik saja dan kuliahnya pun dimulai dengan mulus. Pada akhirnya, rumah Nenek Ina pun dikosongkan dan Nenek Ina pindah ke rumah Jihan agar ibunya dengan mudah merawat dan tak perlu bolak-balik. Sebulan kemudian, terdengar kabar jika Oma Sarla meninggal dunia dan perumahan itu menjadi jauh lebih sepi yang pada akhirnya berubah menjadi perumahan tak berpenghuni. Selesai. Luar biasa, ngeri banget ya. Teror pocong Nenek Sumiati. Waduh, di sini Nenek Sumiati meminta untuk dihidupkan kembali. Yang mana di akhir hayatnya Nenek Sumiati ini bundir, teman-teman. Dia melompat dari balkon lantai 2 rumahnya setelah sebelumnya dia mengiris nadinya. Ngeri banget kan? Itulah teman-teman, penyesalan akan datang. Terakhir, dia yang sudah meninggal dunia itu minta dihidupkan lagi karena dia menyesal tuh teman-teman telah mengakhiri hidupnya. Dan bagaimana di sini juga Jihan. Jihan ini bandel banget ya, tapi memang anak muda seperti itu. Kalau udah dilarang tuh sama ibunya supaya nggak berangkat sendirian malam-malam. Udah dilarang juga sama kakaknya, ya kan, jangan berangkat sendirian malam-malam. Bahkan ketika dia sudah sampai di daerah situ, dia udah dibilangin juga sama Oma Sarla, jangan ke sana, nginep aja di sini dulu, tapi dia tetap nekat. Hingga pada akhirnya Jihan mengalami sesuatu yang sangat mengerikan dan tidak mungkin dilupakan sepanjang hidupnya, yaitu dia bertemu dengan sosok Nenek Sumiati. Oke, pertama ketemu sih baik-baik aja karena dalam wujud Nenek Sumiati yang pada masa dia hidup tuh. Tapi ketika dia masuk ke dalam rumahnya, disitulah kilas balik tentang Nenek Sumiati sebelumnya itu dihadirkan di depan mata Jihan. Dia melihat proses bagaimana Nenek Sumiati mengakhiri hidupnya. Dia mendengarkan semua keluh kesah dari Nenek Sumiati sebelum dia mengakhiri hidupnya. Ini ngeri banget deh, udah kebayangkan situasinya si Jihan saat itu. Jadi ternyata Jihan itu benar-benar masuk ke rumah bekas rumah Nenek Sumiati, dan alhamdulillahnya di sini Oma Sarla yang menyadari itu subuh-subuh langsung nyuruh tuh warga untuk buka rumahnya Nenek Sumiati. Alhamdulillah di sini Jihan ditemukan. Kalau misalkan Oma Sarla nggak inisiatif, mungkin nggak tahu sampai kapan Jihan di dalam rumah itu. Keren-keren pakai buat kisahnya. Terima kasih Lalika Ignis. Mari kita ambil hikmah dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya saja. Dan buat teman-teman yang terhibur dengan kisahnya, silakan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, bisa juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horor ya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.